Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Ivonne dari Administrasi Perpajakan Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai penerapan tax planning pada pajak penghasilan badan di Indonesia. Agar tidak terluas, saya telah merangkum pokok pembahasan pada video kali ini. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Tanpa berbahasa-basi, kita langsung aja bahas. Pokok pembahasan pertama yaitu apa itu tax planning? Tax planning atau perencanaan pajak merupakan serangkaian kegiatan atau serangkaian strategi yang dilakukan oleh wajib pajak badan dalam mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan yang ada sesuai dengan tata cara perpajakan yang ada. OECD pun mengatakan bahwa tax planning merupakan pengaturan bisnis yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban pembayaran pajak kepada kas negara atau pemerintah. Setelah mendengar pengertian dari tax planning, mungkin kalian akan bertanya, apakah ini merupakan tindakan yang legal atau ilegal untuk dilakukan? Jadi, setelah saya membaca dari beberapa jurnal, dari beberapa buku yang ada, saya dapat menyimpulkan bahwa tax planning merupakan tindakan yang legal apabila dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia yang ada. Selanjutnya, bagaimanakah penerapan tax planning? Ini legal way dalam perhitungan pajak penghasilan badan di Indonesia. Jadi pertama, perusahaan bisa memilih sistem pembukuan dalam menghitung penghasilan dan biaya. Bisa menggunakan sistem style-sell cash ataupun style-sell accrual. Style-sell cash adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. Style-sell accrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Yang kedua, perusahaan bisa memilih metode penyusutan yang digunakan untuk penyusutan aktiva tetap dan amortisasi aktiva tidak berwujud dengan cara metode straight line atau declining balance method. Selanjutnya, perusahaan dapat memilih metode penilaian persediaan, bisa dengan average, rata-rata, atau FIFO. Dan yang terakhir, perusahaan dapat melakukan pemilihan terhadap pemberian kesejahteraan kepada karyawannya, bisa dalam bentuk natura ataupun cash. Ini dilihat dari kondisi perusahaan pada saat itu. Dan pembahasan terakhir yaitu apakah ada strategi yang dilakukan wajib pajak badan dan menerapkan tax planning dalam penghitungan pajak penghasilan badan perusahaan. Jadi di sini ada dua strategi yang dapat dilakukan oleh wajib pajak. Yang pertama, melakukan tax saving, yang kedua tax avoidance. Apa itu tax planning dan tax avoidance? Tax saving merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengefisiensikan beban pajak melalui pemilihan alternatif dengan cara penurunan tarif pajak yang lebih rendah. Contohnya, perusahaan mengganti pemberian natura menjadi pendapatan karyawan dengan dampak akhirnya pajak penghasilan badan lebih rendah dan peningkatan atau kenaikan pada pajak penghasilan 21. Yang kedua, perusahaan melakukan tax avoidance atau penghindaran pajak. Ini merupakan tindakan legal yang dilakukan perusahaan dengan cara menghindari pengenaan pajak bukan objek pajak. Jadi perusahaan membentuk usaha untuk revenue dan profit center yang tujuannya untuk mengurangi lapisan pajak penghasilan tertinggi. Dalam buku yang ditulisnya, Khairil Anwar Pohan mengatakan bahwa ada 6 strategi yang dapat dilakukan perusahaan dalam menerapkan tax planning. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga,
yang keempat, yang kelima, dan yang terakhir. Sekian pemaparan saya mengenai penerapan tax bonding pada pajak penghasilan badan di Indonesia. Semoga apa yang saya paparkan dapat memberikan manfaat kepada kalian semua yang menonton video ini. Dan apabila dari yang saya sampaikan ada kesalahan, ada koreksi, atau ada yang ingin menambahkan, silakan ketik di kolom komentar. Apabila kalian menganggap bahwa ini merupakan video yang memberikan manfaat, kalian bisa memberikan like. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.